Oke, anak-anak, di sini ada Bu Ani nih. Selamat datang ya, Bu Ani. Halo, ya. Assalamualaikum Bu Ani. Salam. Ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nabil, silakan dipimpin berdoa dulu, Nabil. Siap, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kolaborasi pada pagi hari ini, sama-sama kita berdoa membaca Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa mulai. Matematika dan prakarya itu akan berkolaborasi membuat suatu tugas untuk kalian ya. Ibu dan Bu Ani akan menyampaikan bagaimana nih penerapan kalau di matematika kan sistem persamaan linear 3 variabel kan yang sedang kita pelajari sekarang kan. Nah, betul sekali, Bu. Di prakarya itu kalian ada bab namanya menyusun perencanaan usaha. Nah, jadi nanti kita akan mencari atau menentukan bagaimana modalnya berapa, lalu keuntungannya berapa, kalau kita menginginkan berapa persennya, lalu berapa harga jualnya gitu ya, yang harus kita tentukan ketika kita ingin memperoleh keuntungan 20% misalnya gitu ya. Nah, mungkin untuk sistem persamaan linear 3 variabel, Ibu sudah menjelaskan bagaimana teorinya ya di awal. Kita juga sudah berlatih soal-soal cerita. Nah, mungkin di sini Bu Ani akan sedikit menjelaskan bagaimana sih materi untuk menyusun perencanaan usaha sederhana ya Bu Ani ya? Ya. Mungkin saya persilahkan dulu kepada Bu Ani. Silakan Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani senang lolos kelas kalian. Nanti ketemu lagi ya. Bu Ani ucapkan terima kasih kepada Bu Meta karena memang dari prakarya itu ada kendala kalau misalkan mau belajar menghitung biaya produksi. Itu kita kadang suka pakai cara yang gampang aja. Nah, ternyata dari matematika ada KD yang nyambung gitu ya anak-anak ya. Kalau anak-anak sedang membuat perencanaan usaha, mereka sudah melakukan ini Bu Meta, pencarian ide. Nah, yang sekarang tahap yang kedua mereka sedang membuat sketsanya. Ini ada beberapa sketsa yang sedang mereka bikin. Ide yang mereka buat itu dari inspirasi budaya non-benda. Nah, karena tujuan akhir dari prakarya itu adalah marketing, harus dijual, jadi mereka harus bisa menghitung berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat produk, labanya berapa, dan lain sebagainya untuk biaya produksinya ya. Oke. Seperti yang sudah direncanakan ya, bahwasanya hari ini kami bertiga akan memberikan penjelasan mengenai teknis pembelajaran kolaborasi yang kemarin kita mungkin sudah bicarakan ya, mungkin dari Bu Ishe, dari Ibu, dan ada juga dari Pak Masker. Nah, ini adalah penilaian dalam kaligrafi. Nah, yang pertama menuliskan ya potongan ayatnya apa atau mengingatlah setidaknya mengingat dalam memori kalian, kemudian kalian tandai Al-Quran ataupun kalian nulis di buku gitu ya, kemudian kalian buat dalam kanvasnya, di atas kanvasnya ya. Nah, konsepnya ini berarti kalian harus bisa memaparkan bagaimana temanya, terus bagaimana unsurnya, bagaimana prinsipnya. Tahu ya, unsur itu ketika apa? Seperti titik, garis, bidang, bentuk, warna. Jadi itu karena mungkin kalau ngelihat hot yang lain kan kayak terlalu terpatok gitu tuh Bu kreasinya. Jadi saya juga takutnya pas ngikutin nggak begitu bisa, malah jadi tambah jelek gitu. Jadi coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Nudia. I went to Raudatul Jannah High School and I have wonderful memories there.
all the teacher and staff is amazingly nice. The teacher treat the student equally. The facilities is wonderful. The most thing that I like about this school, they really teach us a good English and how to be confident in front of public, which helped me a lot for studying overseas in Australia. I'm really grateful for that. Thank you Raudatul Jannah High School. Merhaba arkadaşlar, benim adım Rahma. Şimdi Türkiye'de yaşıyorum. Aku Rahma, biasa dipanggil Piti. Sekarang aku tinggal di Turki untuk menempuh kuliah dan baru banget lulus sekolah bahasa. Insya Allah tahun ini aku bakal kuliah di jurusan aku, yaitu Teknik Biosistem. Aku lulusan SMAIT Raudatul Jannah angkatan 5. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau misalnya ada 2 hal yang aku dapetin dari Raudatul Jannah, yaitu yang pertama kedisiplinan. Kedisiplinan di RJ itu benar-benar diperhatikan, sehingga pas aku di sini, apalagi di luar negeri dan merantau, itu berdampak. Karena aku bukan cuma ngebawa nama baik aku sendiri, I'm showing the image of the whole country. Kayak aku ngebawa nama Indonesia gitu. Aku gak mau dicap kalau misalnya Indonesia tuh masih yang suka ngaret, suka telat. No, jadi benar-benar berdampak buat aku. Terus yang kedua ada public speaking. Public speaking itu di RJ benar-benar diperhatikan juga karena tugas-tugasnya rata-rata presentasi, mau individual maupun kelompok, itu pasti diberikan sama guru-guru dan tentunya dibimbing juga. Dan dampaknya bagi aku sekarang, aku nggak takut buat nyampaikan apa yang aku pikirkan. Opini aku itu bisa sampai ke lingkungan aku gitu. Karena dimanapun nanti kita kuliah, dimanapun nanti kaki kita berdiri, our opinion does affect our environment gitu. Apapun pasti berdampak apa yang kita pikirkan. Terus guru-gurunya juga friendly banget. Terima kasih guru-guru RJ.